Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana memahami ayat Allazi barakna haulah, yang kami berkahi sekelilingnya. Sementara di Palestina selalu perang, Pak Ustadz. Oh, jadi maksud Bapak nih, kalau berkah itu tak ada perang. Kalau ada perang berarti tak berkah. Berarti Nabi Muhammad itu tak berkah karena selalu perang. Sedangkan Khalid bin Walid, setiap badan jengkalnya ada bekas tombak, bekas pedang. Kata Khalid bin Walid, ya Allah, matikan aku dalam perang. Aku tak mau mati di atas tempat tidur. Maka di antara salah satu berkah adalah ketika kita bisa mati syahid melawan orang kafir. Berkah, pahami makna berkah. Yang kedua, makna berkah di situ adalah sekeliling di situ tempat nabi-nabi. Nabi Muhammad hijrah ke Palestina. Kapan pula Nabi Muhammad hijrah ke Palestina? Dari waktu Isra Mi'raj. Nabi Musa hijrah ke Palestina dari Mesir. Nabi Ibrahim hijrah ke Palestina dari Babilonia, Irak. Nabi-nabi hijrahnya di Palestina. Yang kedua, di Palestina salat di Masjidil Aqsa sama dengan 500 rakaat di Masjid Alhamdulillah. Jadi pahami keberkahan dengan baik. Itulah makna allazi barakna haula linuriyahu min ayatina. Saya terpilih jadi ketua koperasi. Selamat. Dengan omset 1 miliar. Wow, amazing. Koperasi simpan pinjam. Minjam 50 juta, bayar 55 juta riba. Selamat masuk neraka. Duit riba dibawa pulang ke rumah. Hai my darling, ini 5 juta riba. Kata istri, alhamdulillah, ini haram. Ustadz, keluarkan aja zakatnya, kan jadi halal. Di mana ngajinya ini? Diambil duit riba, dibelikan ke beras. Beras masuk rice cooker, dimasak 1 jam menjadi nasi. Nasi disuap ke mulut. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Sepiring nasi berubah menjadi darah. Darah masuk ke jantung, disemprotkan naik ke otak. Otak anak hitam gelap gara-gara makan nasiyatin kazibatin khati'ah. Masukkan ke pesantren insan cendikia, lari. Guru mengajar sampai stres. Tidak ada dapet. Kata guru 2 gendang. Kalau tidak ampuh stres, faang stres. Kenapa anak ini payah? Gara-gara otak hitam makan riba. Jangan kasih anak makan riba. Makan nasi riba, berubah menjadi darah. Darah jadi daging. Daging membalut tulang. Ayyuma lahmin nabata min haramin. Setiap daging di badan tumbuh dari yang haram. Fannaru aulabih. Tempatnya api neraka jahanam. Ditimbang nanti di akhirat, Abdul Somad berat 50 kilo, yang halal ampe puluh saja, dan 10 haram, diobok-obok dalam neraka jahanam. Padahal tiap hari awak berdoa, waqina azabannar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Masuk neraka gara-gara riba. Dibawa duit riba ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Zaduka haram, ongkosmu riba, ONH-mu riba, maka kau tak dapat haji mabrur. Disedekahkan ke anak yatim. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Ustadz Somad nih, kami kan undang Ustadz untuk menyelesaikan masalah. Ini sejak mendengar ceramah Ustadz bermasalah kami jadi. Jadi masalah riba-riba ini solusinya apa? Solusinya bank syariah al-makmur. Beralihlah ke bank syariah. Dan tepuk tangan aja. Besok langsung ambil semua aset-aset dari bank konvensional, alihkan ke bank syariah. Kabar gembira, insya Allah bank daerah Sumatera Barat
akan berubah menjadi bank syariah, bank nagari akan menjadi bank syariah. Allahu Akbar. 3. Yang pertama, Bank Aceh sudah jadi bank syariah. 2. Bank NTB sudah menjadi bank syariah Nusa Tenggara Barat. 2 dalam proses. Pertama Bank Nagari, dan kedua Bank Riau Kepri. Mudah-mudahan awak doakan keempat-empat ini akan menular ke bank-bank yang lain seluruh Indonesia, insyaallah. Ini amal pejabat. Ustadz Somad, Bapak Bupati kami rajin sholat duha, rajin sholat tahajud, rajin sholat witir. Itu bukan amal bupati, itu bukan amal gubernur, itu amal anak SD. Anak SD sanggup baca surat Yasin, anak SD bisa sholat duha, anak SD bisa sholat tahajud. Tapi amal pejabat adalah dengan kekuasaan merubah yang tidak syariah menjadi syariah. Betul? Allahu Akbar. Apakah sah sholat sambil menggunakan masker? Karena saat sholat debu bertebaran. Boleh pakai masker, betul, banyak debu, boleh. Mana dalilnya? Enak aja Ustaz bilang boleh. Yang tak boleh itu disungkupnya. Karena ada tuh biasa dipakai orang mau menangkap ikan malam atau jaga durian di kampung-kampung. Disungkup dari atas sampai ke itu yang tak boleh. Adapun tutup karena ada ilat boleh. Ada tuh kain sungkup di puncak banyak tuh jual. Sungkup tinggal mata. Itu yang tak boleh. Itu tak boleh. Atas bagaimana Ustaz, bagaimana caranya agar bisa istiqomah dalam beribadah? Pertama, sering nengok orang sakit. Besok pagi pergi ke rumah sakit. Security nanya, Bapak mau ke ruangan kemana? Semua yang sakit mau ku tengok. Tengok. Dah, tak juga berubah. Tengok orang cacat. Menengok kawan lumpuh, kawan sakit, terbakar, mengangkat tangan, meleleh air mata kita tengok. Engkau tidak diberikan Allah kesempurnaan, tapi syukurmu sempurna, hai saudara. Aku diberikan Allah sempurna, tapi tak sempurna syukurku, ya Allah. Tengok orang cacat, tengok orang sakit, tengok orang cacat. Terakhir tengok orang mati. Masuk ke lelah, sambut. Terasa menjalar dari kata sujud. Oh begini sampai rasanya mati. Kalau tak juga berubah, memang sudah khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Summum bukumun umyun fahum la yarji'un. Summum bukumun umyun fahum la yaqilun. Ustaz, apa sebab at-taubah tak pakai bismillah? Karena at-taubah itu ancaman. Bara'atum minallah. Allah berlepas diri dari kalian. Pergilah kalian, boleh berjalan di atas muka bumi Allah ini. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin. Tapi setelah ini awas. Maka tak layak dia diawali dengan bismillah. Karena bismillah itu adalah atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tak cocok, tak connect, tak matching. Maka tak pakai bismillah, langsung saja. Jadi kalau kita baca puasa tidak pakai bismillah. Kalau dari tengah tetap auzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim sampai habis. Walau la ansabatnaka laqad kitta